Kabupaten Katingan berjarak sekitar 88 km dari kota Palangkaraya. Bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4 sekitar 2 jam perjalanan. Wilayah Kabupaten Katingan yang merupakan kawasan hutan tropis banyak menyimpan pesona keindahan. Di antaranya adalah kawasan perairan berupa danau dan riang. Di luar kota Kasongan yang berjarak tidak terlalu jauh, terdapat sebuah objek wisata alam berupa danau yang dinamakan Danau Biru Tewang Rangkang. Halo Sobat Surser, bertemu lagi dengan saya Ratu Manja di TVRI Kalteng, Kalimantan Tengah. Kali ini aku bakalan ngajakin kalian jalan-jalan di Kabupaten Katingan. Untuk mengawali hari ini, aku bakalan ngajak kalian jalan ke Danau Biru. Nah, gimana suasana di sana? Ikutin aku terus ya. Danau Biru Tewang Rangkang merupakan danau yang berada di Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Sebutan Tewang Rangkang itu sendiri merupakan nama dari sebuah desa tempat danau ini berada. Danau Biru Tewang Rangkang terbentuk karena bekas galian proyek pertambangan di Kabupaten Katingan. Dan seiring berjalannya waktu, air dalam danau ini berwarna kebiruan. Danau biru ini memiliki warna yang cukup unik yang menjadi daya tariknya, yaitu keberadaan warna hijau toska yang berpadu dengan warna biru, dan ditambah lagi dengan air yang jernih. Namun seiring berjalannya waktu, air danau yang dulunya berwarna biru, kini berubah menjadi hijau dikarenakan oleh banyaknya lumut yang ada di dasar danau. Oke pemirsa, karena kita udah jalan-jalan ke Danau Biru, kita bakalan lanjutin ke Danau Betung yang berada di Kabupaten Katingan. Ikutin aku terus ya. Selain Danau Biru Tewang Rangkang, salah satu danau yang menjadi objek wisata di Kabupaten Kasongan adalah danau yang berada di Dukuh Betung, yang lokasinya tidak jauh dari pusat kota Kasongan. Wisata alam Dukuh Betung, Tumbang Linting, Kabupaten Katingan ini masih belum banyak diketahui masyarakat Kalimantan Tengah, padahal lokasinya sangat mudah dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Lokasi wisata alam ini berada di pinggir jalan besar dari kota Kasongan menuju Kerengpangi, Kecamatan Katingan Hilir. Untuk menuju objek wisata ini, pengunjung harus masuk kurang lebih sekitar 4 km dari jalan besar. Oke pemirsa, sekarang kita sudah berada di wisata Dusun Betung dan Desa Tumbang Linting. Gak usah berlama-lama, yuk kita masuk aja.
Setelah masuk dari pintu gerbang, kita akan melihat jembatan panjang yang terbuat dari kayu sebagai jalan yang dapat dilalui oleh pengunjung. Nah pemirsa, beginilah di wisata Dusun Betung, suasananya begitu asri dan masih natural. Udaranya juga begitu segar walaupun cuaca siang ini agak terik, tapi di sini sangat menarik pemirsa. Yuk kita lihat-lihat lagi. Jalan ini menuju ke beberapa sudut danau yang dilengkapi dengan banyak pondok untuk beristirahat. Air danau di Danau Betung ini berwarna kehitaman khas air gambut. Kali ini kondisi permukaan air danau agak pasang. Itu kan sebagai desa tempat dukuh. Desa di sana tidak bisa membangun rumah beton, di sana kan dukuh. Mudah-mudahan nanti Betung itu kita tingkatkan, karena sekarang ini kalau tidak salah sudah diserahkan untuk desa, Ibu, untuk desa dukuh Betung. Tapi ini kan masih belum, kita dari pemerintah daerah untuk peningkatan masih belum. Para pengunjung di danau ini selain untuk bersantai menikmati pemandangan alam, ada juga yang memancing ikan. Biasanya ikan di danau ini akan lebih mudah dipancing pada saat kondisi air surut. Biasanya ikan yang dapat dipancing di danau ini
antara lain ikan seluang, ikan lais, dan ikan jelawat. Namun, karena kondisi air kali ini sedang pasang, maka ikan-ikan tersebut sangat sulit ditemui. Jadinya para pengunjung yang memancing harus lebih bersabar untuk menunggu hokinya. Sementara itu, di Kota Kasongan juga terdapat wisata Taman Hutan Kota Kasongan. Taman yang berada di pinggir jalan Cirkiwut Kota Kasongan ini sangat menarik untuk dikunjungi. Suasananya yang tenang, sejuk, dan asri membuat para pengunjung betah untuk berlama-lama di taman ini. Memasuki kawasan hutan kota, kita akan menyaksikan deretan pepohonan yang berukuran cukup besar dan tinggi. Pohon-pohon ini tidak hanya membuat kawasan ini teduh, tapi juga berfungsi sebagai penghasil oksigen yang kita hirup.
kawasan hutan kota ini terdapat titian kayu yang mirip seperti bundaran. Selain itu, ada bangunan yang mirip seperti pendopo untuk pengunjung beristirahat. Pokoknya kalau kita ingin suasana alam yang tenang, datang aja ke sini. Selain Danau Biru, Dukuh Betung, dan hutan kota, di Kabupaten Katingan juga terdapat objek wisata yang bernama Punggu Alas. Ciri khas dari hutan ini adalah air hitam gambut yang menjadi sumber kehidupan bagi hewan penghuni kawasan ini. Yang pertama itu ada di sana binatang, satwa, ya satwa lokal, misalnya orangutan, bekantan, kemudian burung-burung, itu di sana alami sudah. Karena di sana itu sudah dibuat dari perdes, dari Pokdarwis, tidak bisa nyetrum, tidak bisa nangkap burung. Jadi di sanalah untuk menarik wisatawan. Kemudian yang terkenal itu masalah ikan lokal, ya baik seperti baung, patin, kemudian ikan heruan tadi. Cuma di sana masih belum untuk membuat pabrik itu, cuma di Tampelas nantinya. Jadi wisatawan itu tertarik di sana itu dengan kearifan lokal yang ada, hutan kita alam yang ada di sana. Kadang-kadang kita itu masalah infrastruktur, mungkin kita kendala di infrastruktur jalan. Karena kita ke Ambu Alas itu perlu dari Kasongan ke Kereng Bekahi. Jadi kita memerlukan jalan, tapi anggaplah infrastrukturnya bagus sudah di sana. Kemudian dari situ lagi kita naik susur sungai. Nah, ini. Jadi di sana kita perlu biaya. Kita punya kendala mungkin untuk membina mereka ini, mungkinlah itu keterbatasan kita. Tapi mudah-mudahan dengan dana yang ada itu kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin, baik itu dana desa, karena kita ada kontribusi juga bantuan dari WWF untuk membantu wisata atau menjaga lingkungan alam kita yang ada dengan Taman Nasional. Camp Punggu Alas dibangun pada tahun 2008, yaitu dibangun oleh WWF Indonesia Kalimantan Tengah bersama dengan masyarakat Desa Karwing. Jadi peruntukannya camp ini dibangun adalah untuk tempat informasi riset dan sekaligus pariwisata alam. Nah, jadi disinilah kesimpulannya bahwa semua kegiatan atau aktivitas yang ada di Punggu Alas pada umumnya disinilah tempatnya, di camp ini. Punggu Alas adalah sebuah area yang masih termasuk kawasan Taman Nasional Subangau. Maybe later we go like full on the fin so that it's like. Oh, you know what you need to do? Like in a Hari itu getah ya aslinya. Resin ya, resin kau. Resin getah campur dengan keterasnya tadi. Bagian yang terkeras di dalamnya. Cara ngambilnya harus ditebang berarti. Iya, ambil tebang fosilnya. atau dia mati. Nunggu mati. Sendiri. Oh, nunggu mati. Di sini kita dapat menemukan berbagai hewan primata endemik seperti orangutan, monyet, dan berbagai jenis burung. Karena Punggu Alas merupakan habitat 141 jenis burung, 17 reptil, dan 16 spesies katak. Untuk itu, Punggu Alas
sering dijadikan lokasi untuk pengamatan dan penelitian flora dan fauna. Jika Anda sedang mencari pengalaman wisata alam yang berbeda di Kalimantan, maka perjalanan ke Punggung Alas Taman Nasional Sebangau wajib masuk dalam daftar petualangan Anda. To classify with Di kawasan ini, kita juga dapat menyaksikan secara langsung keberadaan orang hutan liar. Primata ini kerap muncul di sekitar camp yang berada di tengah-tengah kawasan Punggung Alas. Dengan bantuan para petugas camp yang ada, biasanya para wisatawan dapat melacak keberadaan orang hutan yang ada di sekitar camp Punggung Alas. Melihat orang hutan langsung di habitat aslinya memberikan perasaan yang sangat berbeda dibandingkan melihatnya di televisi atau kebun binatang. Ada rasa kagum sekaligus sadar bahwa hutan ini adalah rumah mereka. Hal ini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Banyak wisatawan yang rela menghabiskan waktu hari demi hari di camp Punggung Alas hanya untuk menemukan kesempatan melihat langsung orang hutan. Pelestarian hutan saat ini menjadi tugas yang sangat berat. Namun, hal itu harus tetap kita lakukan karena hutan bukan hanya rumah bagi habitat hewan dan tumbuhan, namun menjadi penjaga keseimbangan alam. Oke pemirsa, demikian perjalanan Surser kita kali ini. Kita bakalan ketemu lagi di Surser selanjutnya. Bye!